Halo Om Hendy, tolong anis kembang saya. Ini sudah saya embunkan, sudah saya jemur, sudah saya sauna, sudah saya bom extra fooding, jangkrik, cacing, kroto, ulat Hongkong sudah semua. Di kerodong juga sudah, di vitamin juga sudah. Apa yang kurang Om? Tolong Om, dibantu Om, ya. Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat bagi kita belajar merawat burung anis kembang. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya supaya anis kembang jantan itu cepat bunyi ngeplong, cepat bunyi ngerol, baik itu barusan dibeli, baik itu selesai mabung. Gimana caranya Om? Di video-video yang lalu kan saya sudah sampaikan kepada teman-teman caranya secara detail, tahap demi tahap. Nah, kemudian teman-teman ada yang bertanya, Om, semua cara sudah saya coba Om, mulai pengembunan, mulai penjemuran, sauna, terus kemudian diberi vitamin, ya, kemudian dibom extra fooding, semua sudah Om. Tapi burung tidak kunjung bunyi ngerol. Bahkan kok kelihatannya ngeriwi, kakinya sering diangkat satu, bulunya ngembang. Nah, seperti itu. Ini di mana yang salah? Oke ya. Pertanyaan seperti itu banyak sekali muncul di WA saya. Tapi pada malam hari ini saya akan mencoba sebetulnya di mana letak kesalahannya. Yang pertama adalah ketika teman-teman membeli burung anis kembang, ya, baik itu trotol maupun yang sudah dewasa, itu memang syarat pertama itu bibitnya atau bahannya memang harus yang bagus. Bagus itu minimal dia punya bakat cerewet, nah, mudah bunyi gitu ya. Karena ada bibit yang apa ya, birahinya sangat dalam, jadi lama sekali bunyinya, walaupun sudah di sauna, dijemur 2 jam, tetap aja sulit naik birahi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah membentuk anis kembang yang sehat. Nah, kalau kotorannya burung anis kembang yang sehat itu seperti yang di video ini teman-teman, ya, bentuknya lembut, kemudian padat, ya, ukurannya sebesar diameter sedotan gelas air mineral. Ada 2 warna, ya, putih dan warna yang sesuai dengan furnya. Kebetulan saya di sini memberi contoh, ini burung anis kembang saya yang namanya Royal, ya, yang tiap minggu itu kan selalu juara gitu loh. Banyak teman-teman yang tanya gimana caranya Om, kotorannya seperti apa, ya, ini saya tunjukkan. Nah, furnya pakai merek apa. Nah, nanti teman-teman ya kalau mau niru ya silakan gitu, kalau enggak ya enggak. Tapi intinya gini teman-teman, di kotorannya itu ya seperti ini ya, bentuknya kecil kan, sebesar sedotan air gelas mineral. Nah, ujungnya warna putih atau ada warna putih tapi tidak banyak atau seimbang, seperti itu. Boleh antara 1:1 atau 2:1. Ini juga contoh yang warna coklat, ya, furnya yang warna coklat atau kuning. Nah, ujungnya ada warna putih. Sebetulnya warna putih itu apa sih Om? Apakah kebanyakan makan extra fooding? Bukan. Walaupun tidak diberi extra fooding, ya, burung yang makan fur itu pasti akan mengeluarkan warna putih. Jadi warna putih itu adalah warna air seni atau warna air kencingnya. Kalau makhluk hidup yang lain warnanya kuning, kalau burung warnanya putih, seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang sehat bentuk kotorannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kebetulan ada anis kembang yang mulai rontok bulu. Nah, diameternya agak besar, tapi tetap ya warna putih ada di ujung. Ini yang sehat, yang cepat atau mudah untuk rontok bulu dengan sempurna, dengan normal, nggak pakai lama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini yang harus dipelajari. Om, gimana caranya Om supaya kotorannya bisa seperti itu? Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, sebelum memberikan pola rawatan jemur, mandi, sauna, kerodong atau apapun, teman-teman harus menyehatkan sistem pencernaannya dulu, agar makanan yang masuk ke dalam perutnya si anis kembang bisa dicerna dan diserap
masuk ke aliran darah. Nah, supaya sehat itu kalau saya teman-teman ya, itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali bolehlah. Itu saya berikan yang namanya prebiotik. Jadi sebelum saya beri vitamin ya, itu saya berikan prebiotik. Misalkan gini teman-teman, saya hari Senin ngasih prebiotik. Nah, besoknya baru saya beri vitamin, seperti itu. Jadi walaupun tidak dijemur ya, kalau metabolismenya cepat ya, itu akan membuat kotorannya itu ya seperti ini teman-teman. Ya kecil, padat, lembut, ya agak basah ya, enggak kering, ini enggak kering. Kemudian ada ujungnya ada warna putih seperti itu. Ini walaupun dikasih jangkrik ya warnanya seperti ini. Nah, ini kebetulan kotorannya ini anis kembang saya yang sering juara seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba nanti ya, kalau di rumah itu dicek kotorannya apakah bisa seperti ini. Kalau tidak bisa seperti ini ya jangan harap bisa rajin berkicau sepanjang hari itu, karena sistem pencernaannya itu tidak enak rasanya gitu. Oh iya teman-teman, terkait tadi yang tentang prebiotik. Prebiotik itu sebetulnya apa? Prebiotik itu isinya adalah bakteri yang menguntungkan, bakteri yang baik. Jadi di dalam sistem pencernaan burung atau manusia itu juga harus ada bakteri yang baik yang bisa menekan pertumbuhan bakteri yang jahat, seperti itu. Jadi kalau kebanyakan bakteri jahatnya maka kotorannya juga tidak bagus gitu ya. Biasanya berbau, kemudian lembek ya, atau bahkan lengket. Karena kadang teman-teman melihat ya burung itu kalau lagi BAB dia injit-injit gitu loh. Seperti apa ya, kesulitan mengeluarkan kotorannya karena kotorannya begitu lengketnya, seperti itu. Itu berarti di dalam pencernaannya banyak mengandung bakteri yang sifatnya jahat, yang tidak bagus untuk proses pencernaan. Nah, dengan pemberian prebiotik tadi seminggu sekali itu bisa untuk membantu menyehatkan sistem pencernaan burung, sehingga burung itu rajin berkicau di mana aja, di keramba mandi pun malam pun dia bisa tetap ngerol karena memang perutnya enak. Nah, seperti itu teman-teman yang kita coba. Kalau setelah diberi obat cacing, dijemur, dibom extra fooding, di sauna, kok burungnya ndak ngerol-ngerol Nah, salah satu kesalahan atau yang belum kita lakukan adalah menyehatkan sistem pencernaannya. Jadi ini contoh ya, burung yang furnya hijau. Nah, kotorannya seperti ini teman-teman. Nah, ini apa yang terjadi? Ini adalah kasus di mana burung yang awalnya sudah birahi ya, ini kan ada yang di sampingnya tusuk gigi itu kan kotorannya kering ya, kecil sebesar tusuk gigi ya teman-teman. Nah, tapi di samping-sampingnya kok ada kotoran yang besar, lembek ya, terus banyak warna putihnya. Nah, ini adalah kasus di mana burung yang sudah rajin ngerol, jemurnya kelamaan. Nah, durasi jemurnya kelamaan ya, ini burungnya sudah ngerol ya, rajin ngerol, tapi saya menjemurnya terlalu lama. Nah, akhirnya apa? Burung banyak minum. Akhirnya kotoran yang awalnya kecil ya, agak padat sebesar sedotan air mineral gelas, berubah menjadi lembek besar dan warnanya putih. Warna putih ini kan adalah warna air seni ya, atau urin. Nah, jadi burung yang kepanasan juga akan banyak minum. Akibatnya seperti ini. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir kalau sudah melihat seperti ini, maka besoknya tidak perlu dijemur gitu ya, atau setelah jemur tidak perlu dikerodong. Ini bisa terjadi juga waktu jemurnya, durasi jemurnya sudah pas ya, sudah pas, tapi di rumah dikerodong. Akhirnya burung kan kepanasan di dalam kerodong teman-teman, akhirnya burung banyak minum. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kaget loh, kok kotorannya tidak bisa kecil-kecil seperti punya Om Fendi ya gitu kan. Nah, ternyata kesalahannya adalah
pengkerodongan. Mestinya burung ini tidak perlu dikerodong, nah kok dikerodong. Nah seperti itu teman-teman. Kondisi birahinya kan sudah tinggi, burung sudah rajin ngerol seperti ini. Nah cuman di rumah tidak diablak, dikerodong. Nah akhirnya burung banyak minum. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah contoh kotoran burung yang mengalami over birahi atau birahinya ketinggian tapi tidak terlalu parah. Ya, bentuk kotorannya teman-teman nanti bisa dicek ya di rumahnya. Apakah burung saya ini over birahi tingkat rendah atau tingkat tinggi. Nah, bentuk kotorannya adalah kecil-kecil ya, lembut, agak basah, ukurannya seukuran tusuk gigi seperti itu. Ini contoh burung anis kembang yang mengalami over birahi. Jadi awalnya rajin berkicau dengan buka paruh yang lebar ya, terus kemudian sekarang kok buka paruhnya tidak terlalu lebar, kemudian sudah mulai banyak tingkah gitu, ada loncat-loncatnya, kadang narik-narik karpet gitu, kadang ngemut jangkrik atau extra fooding yang lain. Nah itu biasanya kotorannya kecil sebesar ukuran tusuk gigi ya. Tusuk giginya teman-teman sama saya kan sama aja nih ukurannya, karena giginya ukurannya juga sama. Jadi itu teman-teman. Nah kalau nanti over birahinya sudah parah, itu beda lagi bentuk kotorannya. Itu ada warna hitamnya, ada warna hitamnya di kotorannya. Kalau misalkan hijau, ada hijau yang lebih gelap. Nah seperti itu, dan bentuknya mulai cair, tidak tidak padat kecil-kecil. Nah kadang teman-teman kan bingung tuh, burung saya ini tidak makan cacing tanah tapi kok ada kotoran berwarna hitam gitu ya, padahal furnya juga warna coklat atau kuning. Nah ini kenapa Itu tadi jawaban saya, dia mengalami over birahi yang parah, kotorannya sudah mulai bentuknya mencair, padahal awalnya sebesar diameternya besar tusuk gigi. Terus kalau jika furnya warna hijau tadi ya, itu ada yang warna hijaunya lebih gelap seperti empedu itu teman-teman. Jika sudah terjadi over birahi seperti ini teman-teman, maka teman-teman harus segera melakukan penurunan birahi atau penormalan birahi. Caranya dibakar kelebihan protein dan lemaknya itu dengan berolahraga, dengan dijemur. Jadi bukan dimandikan, karena kalau dimandikan itu justru untuk burung anis ya, itu justru menaikkan birahi, tetapi dia menurunkan emosi. Jadi mungkin ini yang seringkali gagal paham. Kalau burung over birahi dimandikan malah birahi ya, tapi emosi yang turun. Jadi kalau mandi itu untuk menurunkan emosi, bukan untuk menurunkan birahi teman-teman. Kemudian kita lakukan penjemuran ya, atau bisa juga pakai sauna, itu lebih cepat. Kalau dikawinkan dengan betina, nah cari betinanya di mana gitu loh, kan tidak semua betina gitu, seperti itu yang bisa menjadi pelampiasan birahinya si anis kembang jantan itu teman-teman. Nah selanjutnya, jika sudah terjadi kesalahan ya akibat terlalu lama jemur, akibat terlalu sering dikerodong, akibat sering dibom extra fooding yang berlebihan, terus mengembalikannya gimana nyetel ulangnya gimana terus dirawat mulai dari mana lagi sekarang ya, jawaban saya adalah kita lakukan pola 0 extra fooding. Jadi semua extra foodingnya dicabut dulu, burung diberi makan fur saja dan minum air putih, kemudian tidak dijemur tapi rajin dimandikan ya, agar burung itu rileks, nggak stres seperti itu. Jadi kita tata mulai dari emosinya dulu, kita turunkan. Nanti kalau emosi turun, birahi bisa ngikuti pada titik yang seimbang. Begitu teman-teman. Nanti kalau burung sudah mulai rajin ngerol lagi atau mulai ngeplong lagi, nah itu teman-teman bisa melakukan penjemuran. Teman-teman cek dulu sebelum penjemuran ya. Kalau kotorannya sudah seperti yang saya sampaikan tadi untuk anis kembang yang sehat, bentuk kotorannya kan teman-teman masih ingat kan ya,
padat, lembut, sedikit berair, kemudian ujungnya berwarna putih. Nah, kalau sudah seperti itu silakan dijemur. Jadi disetting ulang ya, atau diformat istilahnya. Demikian juga untuk burung yang trotol, sama kasusnya sama. Burung trotol bisa aja dia over birahi, over emosi teman-teman. Kalau kita salah dalam memberikan pola rawatan, ya maklum mungkin pemula, maklum mungkin sibuk gitu, maklum mungkin tidak paham gitu ya, apa yang dimaksud dengan pemberian extra fooding yang seimbang sesuai kebutuhan. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kalau kotorannya ada 3 macam bentuk yang seukuran tusuk gigi ada, yang seukuran sedotan ada, yang seukuran supit ada. Ini burungnya kenapa ya ya, kok bisa seperti ini? Saya bingung ya, burungnya juga ikut bingung ya. Jadi teman-teman, kalau kasus seperti ini berarti terjadi ketidakkonsistenan ya. Kita yang merawat itu ya kadang bisa jemur, kadang enggak gitu ya, kadang diberi extra fooding banyak, kadang enggak sama sekali, seperti itu. Jadi nanti bentuk kotorannya bisa macam-macam seperti ini. Kalau seperti ini teman-teman ya, maka teman-teman harus apa yang harus dilakukan? Konsisten aja gitu. Kalau enggak bisa jemur ya sudah, enggak pakai jemur. Kalau enggak bisa ngasih extra fooding secara rutin ya enggak usah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sudah kotorannya sudah bagus ya, itu kalau teman-teman mau bawa latihan di lomba itu enak, burungnya enggak nakal gitu. Tinggal nanti ngatur si burung ini supaya dia punya toleransi atau birahi koloni. Jadi dia berani ngerol di hadapan teman-temannya tanpa harus ngejar-ngejar temannya, seperti itu teman-teman. Demikian tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait pola rawatan dan setelan extra fooding yang tak kunjung ketemu hasil positifnya. Silakan ikuti cara yang sudah saya sampaikan tadi dengan melihat kotoran modelnya seperti apa, lalu lakukan cara-cara penyelesaian masalahnya seperti yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk di like dan di share ke teman-teman yang lain. Bagi penonton yang baru melihat channel Sobat Anis Kembang ini, tak ada salahnya jika teman-teman melakukan penekanan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait cara merawat burung anis kembang kesayangan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu jiwa anis kembang. Tatirut, krek krek. Anis Kembangku bersama Sobat Anis Kembang.